Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai sistem perpetual dengan metode FIFO dan LIFO ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode yang ketiga atau yang terakhir, yaitu average atau rata-rata tertimbang. Jadi metode persediaan ada 3 ya. Yang pertama ada FIFO, kedua LIFO, dan yang ketiga average. Silahkan disimak ya teman-teman. Untuk pembahasannya masih sama ya. Yang pertama ada sistem persediaan perpetual, kedua metode persediaan average, yang ketiga kita akan membahas mengenai contoh soal persediaan metode average untuk sistem perpetual. Yang pertama, kita akan membahas sistem persediaan perpetual. Pengertian dari sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, sehingga saldo akhirnya akan selalu terlihat setiap ada transaksi baru. Lalu, pembahasan yang kedua, metode persediaan average atau rata-rata tertimbang. Metode persediaan yang kita bahas kali ini yaitu metode average atau rata-rata tertimbang. Metode average pengertiannya yaitu metode di mana konsepnya perusahaan membagi total biaya barang dagang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Metode ini menggunakan persediaan barang yang ada di gudang tanpa memperhatikan barang mana yang masuk pertama atau terakhir. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kita akan membahas contoh soal persediaan metode average dengan sistem perpetual. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Terdapat transaksi persediaan barang dagang dalam 1 bulan. Terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit, kemudian tanggal 9 ada pembelian, tanggal 12 dan 20 November terdapat penjualan, tanggal 24 dan 25 November pembelian, dan terakhir tanggal 28 dan 30 November terdapat penjualan. Kemudian, kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir per 30 November 2018 dan harga pokok penjualan dengan metode average perpetual. Soal yang akan kita kerjakan masih sama ya, hanya bedanya untuk yang kemarin menggunakan metode FIFO dan metode LIFO, untuk kali ini kita akan membahas dengan metode average. Kita lihat dulu soalnya. Diketahui pembelian dan penjualan barang dagang, yaitu minyak dengan kode barang M01. Berikut transaksinya. Selama periode bulan November, terdapat persediaan awal, 4 kali penjualan, dan 3 kali pembelian. Pertama-tama, kita catat terlebih dahulu saldo awalnya, yaitu 2018 November tanggal 1. Keterangannya kita tulis persediaan awal. Kita tulis pada bagian saldo sebelah kanan, jumlahnya 200 unit dengan harga per unit 9.000, kemudian kita kali 200 unit dikali 9.000, sehingga totalnya menjadi Rp1.800.000. Kemudian kita catat pembelian di tanggal 9 November, keterangannya pembelian, kita tulis di kolom masuk atau pembelian. Jumlahnya 300 unit, harganya 10.000, 300 dikali 10.000, totalnya 3 juta rupiah. Maka saldonya bertambah ya. Karena kita menggunakan sistem perpetual average, maka untuk persediaan pada kolom saldo caranya, yang pertama kita hitung dulu jumlah saldo barangnya. Persediaan yang kita punya sebelumnya yaitu 200 unit. Kemudian tanggal 9 membeli persediaan lagi sebanyak 300 unit. Jadi saldonya bertambah 200 ditambah 300 menjadi 500 unit.
Kemudian langkah yang kedua, untuk total pada kolom saldo yang Rp1.800.000 ditambah dengan total pembelian di kolom pembelian tanggal 9 yaitu Rp3.000.000. Setelah ketemu hasilnya yaitu Rp4.800.000 kita tulis. Setelah itu kita akan mencari harga per unitnya. Perlu kalian ingat ya, kita menggunakan metode average, di mana untuk harga per unitnya kita dapat dari membagi total biaya barang dagang dengan jumlah unit barang yang tersedia, yaitu Rp4.800.000 dibagi dengan 500 unit, maka ketemu harga per unitnya yaitu Rp9.600. Jadi begitu ya caranya. Nah, lanjut di tanggal 12, terdapat suatu penjualan. Transaksi ini kita masukkan pada kolom keluar sebanyak 200 unit. Untuk harga per unitnya kita menggunakan harga yang terakhir ya, yaitu Rp9.600. Kemudian kita kalikan 200 unit dikali Rp9.600, totalnya Rp1.920.000. Karena ini penjualan, berarti jumlah barangnya berkurang ya. 500 unit dijual sebanyak 200 unit, jadi sisa saldonya 300 unit. Lalu tinggal kita kalikan saja unit barang 300 dikali Rp9.600, totalnya menjadi Rp2.880.000. Kemudian tanggal 20 November terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Kita masukkan di kolom keluar atau penjualan sebanyak 100 unit. Harga per unitnya kita ambil dari harga barang yang terakhir, masih sama yaitu Rp9.600 ya. Kemudian kita kalikan, totalnya menjadi Rp960.000. Setelah itu kita hitung saldonya, 300 unit dikurangi atau dijual 100 unit, masih sisa 200 unit. Harganya sama Rp9.600 ya, karena belum terjadi perubahan harga karena pembelian barang dagang yang baru. Lalu kita kalikan 200 unit dikali Rp9.600, hasilnya Rp1.920.000. Kemudian kita lanjut tanggal 24 November. Terjadi suatu pembelian barang dagang. Kita masukkan pada kolom masuk atau pembelian sebanyak 400 unit, harganya Rp11.000. Kita kalikan totalnya menjadi Rp4.400.000. Maka total persediaan kita yang semula 200 unit, karena terjadi pembelian barang maka bertambah, yaitu bertambah 400 unit. Jadi 200 ditambah 400 unit menjadi 600 unit. Nah, kemudian totalnya yang semula kita punya total saldo Rp1.920.000 ditambah pembelian senilai Rp4.400.000, maka total saldonya menjadi Rp6.320.000. Maka harga reratanya caranya total saldo Rp6.320.000 dibagi dengan 600 unit. Maka ketemu harga rata per unitnya Rp10.533. Lanjut tanggal 25 November, terdapat suatu pembelian barang dagang. Berarti masuk pada kolom pembelian sebanyak 100 unit dengan harga Rp12.000. Totalnya menjadi Rp1.200.000. Nah, jika sudah kita hitung jumlah saldo barangnya, terakhir kita punya saldo 600 unit barang. Kemudian kita membeli lagi barang dagang sebanyak 100 unit. Maka total saldo barangnya sebanyak 700 unit. Nah, karena ini terjadi suatu pembelian barang dagang, maka harga per unitnya pasti akan berbeda lagi. Caranya sama ya, total saldo sebelumnya yaitu Rp6.320.000 ditambah total pembelian tanggal 25 yaitu sebesar Rp1.200.000, maka hasilnya menjadi Rp7.520.000. Nah, jika sudah kita cari harga per unitnya, kita bagi total saldo.
Rp7.520.000 dibagi 700 unit, maka harga per unitnya Rp10.743. Lalu tanggal 28 November terjadi penjualan barang dagang sebanyak 200 unit. Maka masuk di kolom penjualan atau keluar. Jumlah unit 200, kemudian harga per unitnya kita pakai harga yang terakhir, yaitu Rp10.743. Lalu kita kalikan ketemu hasilnya senilai Rp2.148.571. Kemudian kita hitung sisa saldonya. Saldo sebelumnya yaitu 700 unit, kemudian dijual sebanyak 200 unit, maka sisanya tinggal 500 unit. Tinggal kita kalikan saja 500 unit dikali Rp10.743, totalnya menjadi Rp5.371.429. Kemudian lanjut tanggal yang terakhir 30 November. Terjadi penjualan lagi sebanyak 200 unit. Caranya sama ya seperti di atasnya. Kita masukkan di kolom keluar atau penjualan sebanyak 200 unit. Kemudian harga per unitnya masih sama, yaitu Rp10.743. Kemudian kita kali, totalnya menjadi Rp2.148.571. Setelah itu kita hitung sisa saldo unit barangnya. Yang terakhir kita punya saldo 500 unit, kita jual sebanyak 200 unit. Jadi masih sisa 300 unit ya. Dan harga per unitnya juga masih tetap sama karena tidak terjadi suatu pembelian barang. Maka harganya Rp10.743. Kemudian kita kalikan, ketemu totalnya sebesar Rp3.222.857. Dari data di atas yang sudah diketahui yaitu persediaan awalnya sebesar Rp1.800.000. Didapat dari tanggal 1 ya tentunya. Kemudian pembelian. Total pembelian di sini yang udah didapatkan yaitu sebesar Rp8.600.000. Nah, kemudian barang yang tersedia untuk dijual nilainya sebesar Rp10.400.000. Total ini didapatkan dari mana? Total ini didapatkan dari pembelian ditambah dengan persediaan awal ya. Kemudian persediaan akhirnya juga sudah ketemu yaitu sebesar Rp8.594.286. Kemudian harga pokok penjualannya berapa? Harga pokok penjualannya di sini senilai Rp7.177.143. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa barang yang tersedia untuk dijual diperoleh dari persediaan awal ditambah jumlah pembelian ya. Nah, gimana caranya untuk mencari laba kotor? Untuk mencari laba kotor, rumusnya adalah jumlah penjualan dikurangi dengan HPP. Kita akan mencari jumlah penjualannya. Nah, di sini untuk penjualannya ada 4 kali transaksi, di mana terdapat tanggal 12 November, kemudian tanggal 20 November, lalu tanggal 28 November, dan yang terakhir tanggal 30 November. Untuk mencari penjualan ini berarti kita akan kalikan antara unit barang sama harga persatuannya. Berarti dimulai dari tanggal 12 November. Di sini ada 200 unit yang terjual dengan harga Rp500.000. Maka dikalikan nilainya menjadi Rp3 juta. Kemudian tanggal 20 juga sama, kita kalikan juga, nilainya menjadi Rp1.500.000. Kemudian tanggal 28 dikalikan juga 200 unit dikali 17.000, nilainya menjadi Rp3.400.000. Kemudian yang terakhir tanggal 30 juga sama, yaitu 200 unit dikali Rp18.000. Nilainya menjadi Rp3.600.000. Nah, jika semuanya sudah kita jumlahkan, berarti di sini nilainya adalah Rp11.500.000.
Nah, ini adalah total jumlah penjualannya ya, dalam satu periode ini. Setelah itu, baru kita masukkan jumlah penjualan sebesar Rp11.500.000, kemudian dikurangi HPP-nya. Sudah kita dapat HPP-nya sebesar Rp7.177.143. Maka untuk laba kotornya Rp11.500.000 dikurangi dengan HPP sebesar Rp7.177.143. Ketemu hasilnya senilai Rp4.322.857. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.